Perundingan damai Amerika dan Iran gagal. Sejumlah poin dinilai menjadi penyebab gagalnya kesepakatan. Lalu apa selanjutnya yang akan terjadi? Berikut cuplikan dialog kami dengan dosen hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah. Kalau dari sudut pandang Anda, ini faktor krusial apa nih yang membuat perundingan dari kedua negara ini gagal? Tadi diakui oleh wakil Amerika Serikat ya, bahwa Pakistan sudah berusaha dengan sangat baik. Tapi dari sini terlihat Amerika Serikat menempatkan posisinya pada pihak yang mengendalikan Iran. Padahal dalam kenyataannya justru Iran adalah pihak yang diserang. Kalau kita merujuk kepada pasal 2.4 dari Piagam PBB, Iran yang diserang. Kemudian juga serangan ini tidak sah secara hukum Amerika Serikat karena Kongres di bypass. Kemudian juga serangan ini telah membunuh supreme leaders ya, dan ini yang membuat Iran itu merasa disepelekan. Karena memang harus diakui perundingan ini temanya sangat besar, sangat berat. Ada sekitar 10 tema yang Iran ajukan, tapi Amerika Serikat sebelumnya mengatakan 48 jam sebelumnya mengatakan tema-tema itu realistis dan itu akan menjadi panduan kita bersama. Tapi memang harus diakui 10 ajuan yang Iran lakukan itu memang tidak mungkin dilakukan oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat memiliki standar yang berbeda. Misalnya begini, Iran mengatakan di nomor 1, an American guarantee of non-aggression with Iran. Karena selama ini memang Iran selalu diserang walaupun di tengah-tengah sebuah perjanjian. Dan Iran sebenarnya minta tolong tuliskan dalam sebuah statement bahwa Anda tidak akan menyerang kami lagi. Ini juga tidak dilakukan oleh Amerika Serikat. Kemudian Iran mengatakan kedaulatan kami adalah mencakup Selat Hormuz. Bagi Amerika Serikat, Selat Hormuz itu hendaknya dipecah ke dalam sebuah konsorsium di mana akan dikelola oleh banyak negara. Ini juga masih tidak ada kesepakatan. Kemudian Iran menghendaki tidak lagi perang di semua front. Amerika Serikat tidak melakukan itu karena Israel selalu menyerang wilayah di Lebanon. Kemudian Iran mengatakan penarikan semua pasukan Amerika Serikat dari semua basis-basisnya. Jadi walaupun basis-basis itu sudah hancur dan peralatan-peralatan militernya juga sudah luluh lantak dan tidak ada lagi personel di sana, bagi Iran ini adalah suatu tekanan bahwa Anda harus keluar lagi dari situ dan tidak balik lagi. Amerika Serikat menolak karena bagi mereka suatu Israel Raya itu harus didukung oleh basis-basis pertahanan Amerika Serikat. Juga kemungkinan besar ada perbedaan pendapat pada reparations, pembayaran kembali hak Iran yang sudah rusak oleh perang, karena Iran adalah negara yang diserang. Jadi wajar kalau Iran menuntut pembiayaan. Ini barangkali juga tidak ada kesepakatan. Yang keenam adalah hak Iran untuk meningkatkan persentase uranium. Ini mungkin agak susah, padahal sebenarnya di nomor 6 ini istilahnya itu acceptance of Iran's right to nuclear enrichment itu bisa dinaikkan sedikit saja sepanjang batas itu dapat ditolerir oleh International Atomic Energy Agency, tapi tidak tercapai kesepakatan. Terus juga Iran minta sanksi-sanksi pada kami itu semuanya dihapus. Amerika Serikat mungkin berpikir tidak bisa. Kemudian juga sanksi-sanksi lanjutan karena ada sanksi dari Amerika Serikat kepada negara-negara lain karena berhubungan dengan Iran, itu juga Amerika Serikat menolak. Jadi dalam hal ini adalah Amerika Serikat tampaknya menempatkan dirinya sebagai pemenang perang. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari statement Amerika Serikat pertama saat dia menyerang Iran itu kan tidak tercapai. Misalnya perang akan berlangsung sekitar 4 hari tidak tercapai. Kemudian kepemimpinan Iran akan rontok, kemudian ada changing regime juga tidak terjadi, bahkan juga penguasaan Amerika Serikat atas instalasi nuklir dan instalasi rudal juga tidak berjalan, malah ternyata Iran bisa mengajak pertarungan lebih dari 1 bulan. Jadi kalau sebenarnya kalau kita merujuk kepada tekad Amerika Serikat untuk memenangkan perang itu tidak berhasil, dan sekarang Iran berada di atas angin karena Iran ini sudah mendapat dukungan penuh dari rakyat Iran, karena mereka tahu persis bahwa mereka adalah negara yang diserang dan mereka harus bertahan. Lantas Pak Teguh, kalau misalkan untuk gagalnya perundingan antara Amerika dan Iran ini kira-kira seberapa besar terwujudnya perang, khususnya untuk perang darat nih? Saya pikir Amerika Serikat sudah belajar ya dari perang Vietnam bahwa mereka tidak berhasil melakukan perang darat. Pada saat mereka berada di Vietnam dari tahun 67 sampai 75, itu Amerika Serikat itu menurunkan
500.000 personil untuk mengawasi kawasan Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Kamboja, dan Laos, dan ternyata mereka kalah. Jadi beda, kalau perang darat itu beda. Karena semangat untuk mempertahankan tanah air itu suci sifatnya bagi pihak yang mempertahankan diri. Mereka menyebutnya motherland, fatherland, atau homeland, dan semangatnya beda. Semangat mempertahankan wilayah itu bagi Iran saya pikir adalah jihad fisabilillah yang dapat dibenarkan secara akhirat. Jadi buat mereka tidak takut mati karena mereka selalu mengatakan mati itu adalah takdir bagi semua kami makhluk bernyawa. Tapi kami kalau mati mempertahankan kedaulatan kami, mempertahankan tanah air kami, mempertahankan marwah kami. Jadi saya pikir perang darat ini akan merupakan suatu hal yang sangat merugikan Amerika Serikat, di mana tidak mustahil akan banyak prajurit-prajurit yang gugur di situ. Dan kalau Iran misalnya berhasil membuktikan berapa jumlah prajurit Amerika yang sudah wafat, ini bisa berdampak luar biasa pada keadaan domestik di Amerika Serikat sendiri. Karena masyarakat masih bertanya-tanya berapa jumlah prajurit kami yang sudah wafat, karena dalam bayangan mereka kok selama ini pemerintah hanya mengatakan kurang dari 20, maka tidak mustahil jumlahnya harusnya ditambah satu lagi, 0 di belakang. Cuman untuk itu kan perlu keberanian dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk berkata jujur. Terakhir perkembangan yang saya ketahui adalah mereka meminta $200 miliar untuk menghadapi istilahnya bad guys dari Iran ini. Dan untuk itu, kalaupun ini benar-benar dilakukan, maka perang itu akan sangat luas, akan menjadi perang regional. Dan kalau sudah perang regional, kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi, karena akan sangat banyak pihak yang terlibat. Hormuz sudah menjadi faktor, kemudian kita perhatikan juga sumber-sumber energi lain juga akan terganggu. Dan kita melihat misalnya, kalau dianggap Pakistan itu gagal, maka ini akan berdampak juga terhadap hubungan Pakistan dengan Iran, Pakistan dengan Amerika Serikat, kemudian juga Pakistan dengan Saudi Arabia. Di mana negara-negara tersebut sebenarnya berharap Islamabad ini berhasil mengorganisir suatu perdamaian, tapi ternyata dihancurkan oleh Amerika Serikat dan Israel sendiri. Padahal teknisnya perundingan itu menuntut kesabaran, kemudian menuntut keikhlasan untuk menurunkan. Jangan sampai kita selalu berpikir standar yang sangat muluk-muluk, harus realistis. Dan untuk itu Iran sudah mengirimkan tokoh-tokohnya yang sanggup, yang dianggap bisa mengambil keputusan. Dan ayatollah di Iran hanya sebatas mengetahui. Tapi untuk Amerika Serikat saya perhatikan setiap Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia di Iran, Agil Laksmana Putra. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, Mas Agil. Ya, selamat siang waktu Teheran, Mbak Dianca. Baik, Mas Agil, boleh digambarkan saat ini kondisi terkini usai perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal, bagaimana nih kondisi terkini di Teheran? Ya, kondisi terkini di Teheran sejak 24 jam terakhir, tepatnya, jadi di pusat kota Teheran sendiri, semua aktivitas masyarakat itu berjalan seperti biasanya. Perkantoran juga sudah mulai ramai, dan jalanan di beberapa kota Teheran sendiri juga terlihat kemacetan dari pagi hari hingga siang hari ini. Dan tempat wisata sejak awal gencatan senjata itu sudah mulai dibuka setelah 40 lebih hari tutup. Adapun untuk dari pendidikan sendiri, jadi sistem belajar mengajar masih diliburkan atau dialihkan ke online. Jadi belum ada informasi lebih lanjut kapan akan dimulai tatap muka kembali. Seperti itu, Mbak. Baik. Apakah ada pengetatan pengamanan, Mas, di Iran atau seperti untuk antisipasi serangan lanjutan? Ya, terlihat sejak awal gencatan senjata sebenarnya sudah mulai berkurang pengetatan dari beberapa dari Angkatan Bersenjata Iran sendiri. Jadi mulai berkurang, adapun biasanya lebih diperketat ketika malam hari. Jadi di beberapa tempat, terutama di lokasi strategi sendiri, itu mulai diperketat, jadi tidak diperbolehkan masyarakat biasa untuk masuk, seperti misalkan di wilayah gedung pemerintahan pusat dan beberapa tempat strategis seperti di lokasi Angkatan Bersenjata, seperti itu. Baik.
Berarti ada pengamanan yang diperketat untuk malam hari ya Mas. Sementara itu ada himbauan kah dari pemerintah Iran terkait kondisi saat ini? Ya, untuk saat ini masih belum ada himbauan lebih lanjut karena memang awal datanya saat ini itu aktivitas sudah mulai kembali normal. Yang saya sampaikan di awal tadi, seperti di beberapa tempat wisata itu sudah mulai dibuka setelah hampir lebih dari sebulan. Himbauan masih belum ada karena memang tiap malam sendiri masyarakat di kota Tehran sendiri masih mengadakan pawai hingga menjelang dini hari menunggu hasil keputusan dari diskusi dialog dari Iran dengan Amerika Serikat sendiri, dan sepertinya akan berlanjut hingga waktu yang belum ditetapkan sampai kapan masyarakat akan tetap berada di luar di jalanan untuk mengadakan pawai seperti itu. Baik, lantas komunikasi dengan diaspora Indonesia yang berada di Iran saat ini bagaimana? Ya, komunikasi cukup berjalan baik. Jadi kami punya grup komunikasi di aplikasi WhatsApp, maksudnya aplikasi di lokal Iran sendiri, karena memang hingga saat ini untuk internet internasional itu masih belum bisa dibuka atau diblokir dari pemerintah Iran sendiri. Tadi sudah mau di tahap ketiga, sekarang sudah menuju Baik, Mas Agil, untuk tanggapan dari warga Iran ketika negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran ini gagal, bagaimana tanggapannya? Kemudian apakah warga Iran siap apabila ada peningkatan eskalasi di sana? Ya, warga negara Iran sendiri memang terbagi menjadi dua, Mbak Diandra. Jadi pendapat mereka terkait negosiasi dan gencatan senjata ini terbagi menjadi dua, yang mayoritas memang lebih mendukung apapun keputusan dari pemerintah setempat. Akan tetapi sebagian yang lain justru memilih tidak ingin gencatan senjata, akan tetapi ingin untuk perang berakhir. Jadi dalam artian mereka tetap akan siap dengan segala resiko yang akan dihadapi, seperti misalkan serangan yang akan berlanjut dan lain sebagainya. Dan hingga saat ini sudah lebih dari 17 juta warga negara Iran, warga sipil Iran sendiri yang sudah mendaftar sebagai relawan perang untuk berjaga-jaga dan antisipasi ketika misalkan eskalasi itu meluas seperti itu. Baik, kalau koordinasi dengan KBRI sendiri bagaimana, Mas Agil? Ya, pihak KBRI sendiri memang rutin untuk menanyakan kabar dari warga negara Indonesia di berbagai tempat di wilayah Iran sendiri. Jadi pihak KBRI sendiri juga saat ini akan selalu memantau situasinya, bagaimana keamanan dan kondisi dari masyarakat Indonesia sendiri di Iran. Baik, apakah ada kelanjutan untuk proses pemulangan WNI? Ya, untuk tahap selanjutnya, dalam artian tahap keempat, karena tahap ketiga tadi sudah mulai bergerak ke Azerbaijan, jadi tahap keempat sendiri masih belum ada informasi lebih lanjut apakah nantinya akan diadakan evakuasi tahap keempat. Baik, untuk Mas Agil sendiri apakah akan ikut di tahap selanjutnya terkait dengan pemulangan? Ya, untuk saat ini saya masih belum memutuskan, Mbak Diandra, jadi belum ada keputusan dari saya sendiri apakah nantinya ikut evakuasi tahap keempat atau tidak. Jadi masih melihat kondisi terutama di kota Tehran sendiri, apakah nanti keamanannya lebih menjamin atau tidak, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Agil sudah bergabung dengan Anyu sore hari ini. Salam sehat selalu Mas, tetap berhati-hati di sana. Anda kembali di Anyu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, di tengah gencatan senjata, tentara Israel IDF merilis rekaman serangan darat dan udara di Lebanon Selatan. Selain menimbulkan korban jiwa, serangan juga menghancurkan generator listrik milik Lebanon.
Pasukan pertahanan Israel IDF merilis rekaman operasi darat dan udara di Lebanon Selatan. IDF menargetkan sejumlah lokasi yang diduga berafiliasi dengan organisasi militer Hizbullah. Mereka mengklaim telah melancarkan 100 serangan terhadap kelompok Hizbullah dalam waktu 10 menit pada Rabu lalu. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas akibat gempuran Israel mencapai 300 orang, termasuk warga sipil.